Hai guys, pada kesempatan ini saya akan membahas tutorial YouTube kenapa jumlah view YouTube bisa berkurang. Dengan alasan, sebelum masuk ke pembahasannya, Bagaimana cara menjadi YouTuber pemula? Sebelum masuk, subscribe dulu channel Mimin Iya, supaya kamu terus dapat pelajaran tentang jadi YouTuber pemula. memberikan tips dan cara-cara bagaimana menjadi YouTuber pemula sukses ke depannya. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Kita akan buka dulu browser kita, kemudian kita masuk ke YouTube atau situs YouTube. Setelah udah terbuka, kita akan masuk ke YouTube-nya. Setelah udah terbuka beranda YouTube-nya, kita akan masuk ke channel kita, dan di sini ada channel saya yang viewernya turun terus, dan kita masuk ke YouTube Studio. Di sini kita akan membahas kenapa view kita itu berkurang terus. Alasannya apa? Setelah udah terbuka YouTube Studio kita akan masuk ke analisis. Setelah udah terbuka analisisnya, kita akan membahas di mana kenapa jumlah view YouTube kita bisa berkurang. Di zaman yang serba digital ini, hampir semua orang memiliki akun YouTube. Akun tersebut mungkin milik pribadi atau personal branding, atau bahkan sebagai media pemasaran. Terutama kalau kita meng-YouTube, kita harus memberikan hati dulu ya. Dan tujuan kita nge-YouTube itu apa? Nah, itulah pertama kita, supaya nanti bisa kita tahu tips bagaimana untuk menaikkan viewer kita itu, dan apa yang disukai oleh penonton-penonton kita. Dimana sebagai orang pendapat bahwa penurunan view pada beberapa video yaitu disebabkan karena perubahan kebijakan YouTube dalam perhitungan jumlah penontonnya. Adapun pendapat lain karena YouTube melakukan intervensi pada bagian yang berbuat curang menggunakan bot. Nah, itu pertama karena kita kadang melakukan curang ya. Kita view sendiri itu curang. Kita buka browser banyak-banyak, kita akan view sendiri dengan IP yang sama. Itu menyebabkan juga view kita turun. Penyebab jumlah view YouTube bisa berkurang karena melakukan perubahan, banyak akun telah melakukan kecurangan. Baik itu artis, personal branding, ataupun pembisnis melakukan kecurangan dengan menggunakan bot seperti yang dijelaskan tadi. Telah dikutip pada YouTube Help bahwa mereka telah memastikan para penonton video kebanyakan melakukan dan kebanyakan bukanlah manusia, melainkan sebuah program dari komputer. Sistem pada dashboard YouTube yang sekarang pun pada tabel analisisnya tidak akan langsung menampilkan banyaknya view, karena akan melakukan pemilihan terlebih dahulu dalam beberapa jam apakah view yang dapat adalah akun yang real atau sistem robot. Jadi bagi kita pemula, seperti kita view sendiri, cobalah dikurangi, atau kita mengejar subscriber dengan force up, itu juga dikurangin. Karena kenapa? Di kemudian hari juga nanti setelah udah monet, ya memang kalau memang kita mengejar jam tayang dengan view sendiri, atau kita memperbanyak browser, kita buka dan kita perbanyak akun, dan setelah udah monet sepi, kayak apa coba? Kayak kuburan, ya kan? Sepi. Jadi kalau bisa kita memulai YouTube itu, tujuan kita apa? Kalau tujuan saya untuk nge-YouTube ya mendapatkan uang, ya kita harus ada tujuan. Prinsip kita apa? Jadi kita bisa memberikan video-video yang lebih baik untuk penonton. Jadi bisa kita memberikan ide-ide apa yang lebih bagus untuk penonton ke depannya. Dari situlah nanti kita bisa meriset bagaimana channel kita ke depan bisa berkembang. Di mana kita juga harus bisa menyusun sebuah video itu dari beberapa cara. Seperti yang saya buat ini, kita lihat dari jangkauan. Nah, penonton saya ini menurun ya, menurun. Karena kenapa? Itu tadi, karena kebanyakan kita melakukan force up dan dengan menontonnya sendiri. Jadi kita lihat dulu dari penelusuran YouTube atau rekomendasi YouTube. Di sini saya penelusuran sedikit tinggi dan rekomendasi yang sangat minim sekali. Kemudian kita masuk ke interaksi. Di dalam interaksi lumayan juga nonton rata-rata sudah 3,42. Di dalam interaksi ini, disinilah kita pahami kenapa view-view kita itu menurun. Kita melihat dari intro dulu, dari intro. Nah, dari intro aja udah dilompatin. Nah, di intro ini kita buat intronya sebagus mungkin supaya penonton kita itu dari intro aja mereka sudah suka, maka nanti di situ mereka akan menonton terus. Kemudian di momen yang terbaik
di sini saya dilompatin di terakhir. Mungkin tidak ada lagi yang bisa ditonton oleh penonton itu, maka keluarlah mereka dari video kita itu atau dari konten kita itu ya. Kemudian kita lihat loncatan. Di sini saya ada loncatan. Kenapa ada loncatan? Mungkin di sini mereka tidak suka, makanya mereka skip ya. Jadi itu kita harus mempelajarinya dari intro, momen terbaik dan loncatan. Kemudian kita ke penurunan. Inilah penurunan yang terjadi di video ini. Jadi kawan-kawan yang masih pemula, coba dari intro ini, momen terbaik, loncatan atau penurunan ini dipelajari supaya nanti view Anda itu semakin menggebu-gebu ke depannya, supaya nanti ke depannya video-video yang Anda buat akan mendapatkan rekomendasi dari YouTube dan ranting yang lebih baik. Karena YouTube ini mereka akan merekomendasikan video kita kalau video kita itu ditonton rata-rata di atas 3 menit ya. Karena mereka melihat dari situ bahwa penonton kita itu menyukai video-video yang sudah kita buat. Jadi kepada kawan-kawan pemula bisa kita memberikan memang video yang lebih baik atau memberikan konten yang lebih disukai penonton. Cuman kita perhatikan banyak orang pintar yang sukses di dunia nyata, tapi di dunia digital mereka kurang. Karena kenapa? Di dunia digital itu banyak yang kita pelajari. Jadi kawan-kawan YouTube pemula, coba kalianlah pelajarin mulai dari sini. Kita mulai lihat dari ringkasan, jangkauan, dan interaksi, dan penonton. Dari penonton, kita lihat dari sini video yang sering ditonton oleh penonton kita. Dari interaksi ini, di sini saya membahas yang di interaksi yang sangat penting sekali ya di sini tadi. Intro, momen terbaik, dan loncatan dan penurunan harus kita pelajari dari sini. Oke guys, itulah tips caranya untuk meningkatkan view atau memperbanyak view kita di konten yang sudah kita buat. Sekian dan terima kasih. Semoga tips dan cara ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi ke depannya.